Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan petua-petua agama, nasihat-nasihat agama untuk kedua mempelai dan untuk kita semua. Bukan nasihat dasar latih, nasihat agama. Yang pertama, kedua mempelai menikah, adindaku, luruskan niat. Luruskan niat. Kalau kamu menikah hanya membayangkan tempat tidur, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Yang begitu tidak lama. Tidak percaya, tanya Pak Makmur. Ya, makanya disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu, bulan madu. Iya toh? Maka kalau kau menikah, luruskan niat. Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan atau terimalah lamaran seorang laki-laki karena 3-4 hal. Berapa ibu? 4 hal. Berapa Pak? 4 hal, bukan 4 istri. 4 hal. Yang pertama kata Nabi, nikahilah dia karena kecantikannya. Penting cantik. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depan kita. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur, dia lagi. Baru bangun, angkasih. Mau makan, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Ingat, cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Zaman sekarang cantik bisa menipu. Apalagi kalau kau lihat videonya di medsos, Instagram, hati-hati, ada namanya filter. Mukanya mulus. Begitu ketemu langsung hancur. Iya toh? Ada kamera 360 yang mukanya halus sekali, kadang ada jerawat. Begitu ketemu aslinya, la haula wala quwata illa billah. Jangan percaya. Cantik ada batasnya. Cantik itu temporer. Artinya apa? Pengantin baru masih cantik. Usia 70 tahun, biar kau kasih segala macam perhiasan, sudah hilang cantiknya. 17 tahun memikat, balik itu 71. Tidak ada lagi cantiknya perempuan kalau 71. Sudah jatuh mesin. Iya kan? Cantik ada batasnya. 2, cantik subjektif. Cantik menurut Pak Makmur belum tentu cantik menurut Dasat. Cantik menurut Dasat belum tentu cantik menurut Pak Rifai. Saya ditanya, Ustadz, siapa perempuan paling cantik di dunia? Maka saya akan berkata, mamanya Ece, istriku di rumah. Langsung Pak Makmur bilang, enggak dong, istri saya, urusannya bapak itu. Saya enggak urus istri orang. Maka cantik itu subjektif, tergantung sudut pandangnya orang. Tapi itu penting. Maka istri yang soleha selalu berpenampilan cantik di depan suami. Dan cantik tidak harus mahal. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Siapa aja namanya ini laki-laki? Dedi. Biasanya orang Bugis bukan Dedi namanya. Kalau Bugis itu biasanya Ambo, Uding, Baco. Ini modern nih, tahu ini modern. Dia bilang, kenapa itu orang Bugis kalau bicara Ustaz selalu kelebihan G, makan ikan. Oh itu Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Ya, Dedi. Ya. Adindaku, kau tidak salah pilih kalau dari segi keturunan. Sepaham saya sudah lebih 10 tahun saya kenal Pak Makmur. Beliau keturunan orang baik-baik. Ajak mu pakai siri ogi bos. Hah? Dia bilang, Pak Makmur, baru kali ini saya mantu bubuhan Bugis. Insya Allah bapak tidak kecewa kalau orang Bugis. Tapi Adinda siapa? Widya, jangan kau terlalu berharap laki-laki Bugis romantis mulutnya. Ya. Kenapa? Orang Bugis itu tidak romantis mulutnya. Maka dalam kultur budaya Bugis tidak kita kenal namanya pantun. Kalau orang Melayu senang sama perempuan, dia akan berkata, aku melihat ada bunga di dalam taman. Bunga itu sudah mekar meriah. Padahal maksudnya dia suka itu perempuan. Kalau laki-laki Bugis dia tidak berpantun. Langsung dia bilang, saya lihat anakmu sudah gadis, anakku sudah cowok, kasih menikah anakmu di. Langsung aja, enggak belok-belok dia. Makanya orang Bugis badinya di depan, tidak di belakang. Makanya orang Bugis kerisnya, orang Jawa bilang keris, kami orang Bugis bilang patepi atau kawali atau badinya lurus.
Maka laki-laki Bugis mulutnya tidak bisa romantis. Sayalah contohnya. Istriku selalu mengeluh sama mertuanya. Kenapa itu Pak Ustadz tidak bisa bilang sayang? Geli mulut saya kau bilang sayangku. Aduh, geli. Benar. Jadi adikku Lydia, jangan kau terlalu berharap mulut suamimu romantis. Tapi romantisnya laki-laki Bugis bukan dari mulut, dari perbuatan. Maka tidak akan kau dapat laki-laki Bugis. Dia tidak akan kau dapat laki-laki Bugis, dia dulu yang haji, lalu istrinya. Tidak, istrinya dulu dia kasih haji, kalau dia tidak mampu haji berdua. Coba lihat. Tidak akan kau dapat perantau Bugis, suaminya sudah merantau, waktu pertama merantau dia bawa istrinya. Tidak, dia tidak mau menderita dulu istrinya. Dia bikin dulu rumah baik-baik, setelah berhasil dalam rantauan, baru dia jemput istrinya. Itu laki-laki Bugis. Dan begitu kau ganggu istrinya, mau pejabat, mau tentara, mau polisi, dia datangi dan dia tikam kau. Itu romantisnya laki-laki Bugis. Jadi dia tidak akan berkata, adindaku sayang, di mana kau pergi aku akan mengikutimu. Wah, Pak Bale-Bale itu. Nah ya, nah insya Allah kedua belah pihak ini keturunan orang baik-baik. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh kau jadikan pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya dari Nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi cocok kalau orang Jawa bilang, siapa? Lihat bebet, bibit, dan bobotnya. Kalau orang Bugis bilang, niga punawija. Itu penting, tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Yang ketiga kata Nabi, pilih karena kekayaannya. Penting cari perempuan kaya, tapi bagi laki-laki Bugis pantang berdiri di rumah mertua. Jangan kau hitung kekayaannya Pak Makmur dan istri. Jangan. Orang Bugis bilang urani serokau, nggak punya harga diri. Biarkan kita miskin, tapi jangan menjadi beban orang lain. Biarkan kita miskin, tapi kita tidak minta-minta. Kita berdiri di atas kaki sendiri sehingga muka kita tegak, tidak perlu malu-malu. Kalau sedikit ini Pak, capak aju asannya rona sangogi, capak kaju. Ya, yang keempat kata Nabi, pilihlah dia karena agamanya, lidiniha. Bertanyalah mahasiswa saya ibu, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya agama nomor 1. Betul dia agama di urutan keempat, tapi dia tidak titik di situ. Ada koma, lalu Nabi jelaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau bisa dapat semuanya. Untuk mendapat perempuan cantik, keturunan baik-baik, orang kaya pula, agamanya juga bagus, 100 perempuan belum tentu ada 1. Yang banyak kita dapat, mukanya cantik, akhlaknya kesurupan. Ya toh? Ada lagi kaya tapi mukanya hancur. Ada lagi cantik mukanya, belen-belen lagi otaknya. Iya toh? Ada lagi bagus agamanya, miskin lagi, kasihan. Maka untuk mendapat sempurna paling sulit. Maka Nabi katakan utamakan agamanya. Bapak Ibu kalau ada dapat perempuan di Berau, sudah cantik, keturunan baik-baik, kaya, bagus agamanya, tunjukkan saya juga masih mau. Iya toh? Mau melamarkan orang, bukan untuk saya. Jangan juga cepat ini ibu-ibu ini kalau kita bicara itu cepat sekali merasa. Pengaruh layangan putus itu pelem patolo-tolo. Suamimu mau diperiksa semua HP-nya suamimu. Semakin kau periksa HP-nya suamimu, semakin pintar dia menghindar. Kau bisa periksa HP-nya tapi nggak sembunyi HP-nya di tempat lain. Nggak usah, jangan termakan itu provokasi itu film. Kembali maka masalah. Utamakan agama. Ada orang tidak kaya tapi akhlaknya baik. Akhirnya apa? Akhlaknya memperkaya rumah tangganya. Ada orang mukanya tidak cantik tapi tutur kata dan perbuatannya halus sehingga kehalusan itu menutupi kejelekan wajahnya. Yang paling sedihlah kita sudah jelek, miskin, beleng-beleng. Aduh, memangnya waktu kau melamar tutup mata. Nah, luruskan niat. Satu ya. Yang kedua, termasuk luruskan niat. Menikah itu bukan mendapati 2 orang yang kita sayangi, bukan menyatukan 2 orang, tapi menikah itu adalah ibadah.
Jadi menikah itu bukan sekedar berumah tangga dengan orang yang kita sayang. Menikah itu ibadah. Karena dia ibadah, maka apa saja yang kau lakukan pasti jadi amal. Cari nafkah amal. Tahu enggak Bapak Ibu? Ada seorang lelaki yang didapati oleh Nabi, lalu berjabat tangan dengan Nabi. Jabat tangan dengan Nabi. Sangat sedikit orang yang pernah dicium tangannya oleh Nabi. Bayangkan, dicium tangannya oleh Nabi. Kenapa? Jabat tangan, kasar sekali tangannya. Nabi bertanya, kalau bahasa orang di Makassar, kasarnya tanganmu? Kenapa bisa begini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini cari nafkah, hantam-hantam batu. Batu dihantam, dihancurkan untuk dijual. Cari nafkah menghidupi anak istriku. Lalu Nabi mengambil tangannya dan mencium. Tanganmu inilah yang memudahkanmu masuk surga. Jadi kalau kau berumah tangga cari nafkah lillahi ta'ala, menghidupi anak istri, tanggung jawab sebagai suami, maka seluruh jerih payahmu, keringat-keringatmu, langkah-langkah kakimu, berpikirmu, kalaumu, cepasmu, insya Allah jadi amal. Istri juga begitu. Kalau niatnya berumah tangga lillahi ta'ala, masaknya lillahi ta'ala, jadi amal. Menyusuinya lillahi ta'ala, jadi amal. Itu tidak gampang jadi istri. Maka kalau dia berikhlas, kalau dia niatnya lillahi ta'ala rumah tangga ibadah, maka semua kegiatannya jadi amal. Istriku malas Ustaz, jadi saya masak. Begitu bapak masak, bapak dapat pahalanya, istri tidak dapat pahala. Suamiku malas Ustaz, dia tidak kerja, saya yang pergi jual-jual di toko. Maka selama ibu jual-jual di toko dapat pahala, suamimu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kapan niatnya menikah bukan lillahi ta'ala, masaknya marah-marah. Ku tahu begini saya tidak mau kawin. Apalagi tidak mau nadua anakmu. Ya? 2, 3. Percayalah dek, selesai kau menikah, jangan kau pikir tidak ada masalah. Bohong itu kalau ada orang bilang, bahagianya rumah tangganya, tidak pernah bertengkar. Bohong itu. Kenapa kau tahu bahagia rumah tangganya? Itu tahu Facebooknya Ustaz, foto-fotonya romantisnya. Namanya foto 1 menit, share 1 menit saja. Kau tidak tahu 23 jam sekian menit apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Yang kau percaya foto. Bodoh-bodoh itu namanya kalau bertengkar baku tarik rambut. Baru di video dia share di IG-nya. Beleng-beleng itu. Iya toh? Iya. Semua orang punya rumah tangga dengan masalah. 1, masalah rumah tangga. Ada orang sudah dikasih nikah tapi orang tuanya selalu intervensi. Itu masalah itu. Setiap ada orang tuanya terus ikut campur, pasti masalah. Maka sebaiknya selesai menikah, masalah harus siap dihadapi. Coba ibu-ibu masalah. Ibu kalau cantik istri, bapak-bapak kalau cantik istri kira-kira bukan masalah? Masalah. Apa masalahnya? Digoda orang. Apalagi kalau jelek suaminya, wah, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Bapak pikir bukan masalah kalau jelek istri? Masalah. Kenapa? Dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Iya toh. Jelek istri masalah, cantik istri masalah. Ustaz Dasat, bapak pikir tidak ada masalah dalam hidup saya? Oh, banyak masalah. Apa masalah? Mau kawin lagi tapi takut sama istri. Takut sama istri, bukan saya takut sama istriku, tapi apa? Istriku lebih berani. Ya kan? Semua orang punya masalah. Nah, begitu ada masalah, 2 saja rumusnya, dek. Quran menjelaskan, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu. Yang ketiga, nasihat buat kedua mempelai. Kalau mau bahagia, tidak usah jauh-jauh kursus parenting, apakah itu? Parenting, baca buku ini, tidak usah nih. Yang kalau kau mau rumus bahagia, muliakan orang tua. Itu aja. Adik-adik lihat kini pengantin, sederhana, mewah masjidnya. Mana ada masjid seperti ini di Berau? Ayo, siapa? Karena orang tua. Lihat itu undangan. Ada Pak Ripai, ada mantan bupati, ada wakil bupati, ada anggota DPR, ada Dasat Latif, bos. Tidak gampang datang ke Ustaz Dasat sekarang. Dulu 10 tahun yang lalu gampang. Sekarang setelah viral tidak gampang. Karena apa? Karena kedua mempelai? Enggak. Siapa? Karena Pak Makmur dan istri. Ayo. Jadi mustahil kau bisa bahagia kalau orang tuamu kau tidak muliakan. Bodoh itu.
apalah, belajar. Biar duitmu banyak, kalau durhaka kau sama orang tua, rumahmu mewah, tidak akan kau dapat tujuan pernikahan. Kedamaian jiwa namanya. Jadi mulai sekarang saling hormati. Adindaku, jangan karena takutmu sama istri, kau jarang berbuat baik sama orang tuamu. Ada juga itu perempuan begitu. Suaminya mau bersedekah, apa? Mamamu terus. Mamamu. Ada begitu di rumah, Pak. Ada kan perempuan begitu. Pilih. Mamamu terus. Pilih, saya istrimu atau mamamu. Mana bisa dipilih dong, oh? Yang kau ketawa, serius kah ini? Ada tuh gitu begitu. Ibu. Biasakan kita marah ndak sadar. Mamamu aja terus, mamamu terus. Pilih kok, mau kau sama mamamu atau saya istrimu. Mana bisa dipilih, sama-sama penting. Dengar ini yang selalu bilang begitu. Ibu, pernah rasakan hamil? Enak ndak? Enak. Mana ada enaknya itu hamil? Duduk aja setengah mati. Kasih nama Suni. Iya toh? Pernah rasakan melahirkan? Enak ndak? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Keluar kona. Apa lagi? Pernah ndak merasakan menyusui? Pernah? Apalagi ketika tumbuh giginya. Iya bu toh? Ya, begitu digigit, kok tinju? Kok gigit saya? Enggak, dia lepas nak. Siang anaknya, malam. Bu, sekarang saya tanya ini bu, saya tanya ibu, saya tanya, siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Siapa? Istrinya. Mana dia kasih mamanya? Itu mamanya sisa-sisanya gajinya dia kasih. Itu pun sembunyi-sembunyi. Jangan kasih istriku. Maka kalau kau begitu dalam rumah tanggamu, wajar kau tidak bisa bahagia dalam rumah tangga. Rumus, muliakan orang tua. Jangan sampai gara-gara takut sama istri, takut sama suami, sehingga keabaikan kita berbuat baik sama orang tua.